Bab 371. Negosiasi dengan Kaisar Bizantium. Berminggu-minggu berlalu, dan para calon pengantin barunya mulai merencanakan pernikahan mereka. Saat itu, Honoria secara pribadi mengirimkan undangan kepada ayahnya dan seluruh keluarganya untuk mengunjungi Kufstein agar dapat mengenal Berengar lebih baik. Ada juga hal lain yang ingin dibicarakan Berengar dengan Kaisar Bizantium, yaitu utangnya kepada Berengar. Meskipun Berengar telah membebaskan pria itu dari sebagian besar utangnya, masih ada sebagian besar utangnya, setidaknya 25%, yang nilainya miliaran dolar AS dari dunia modern. Sementara perang di Afrika Utara terus berlanjut untuk kepentingan Bizantium, dan tanah baru diperoleh setiap hari, ada satu tempat yang sangat menarik minat Berengar. Oleh karena itu, ia meminta Honoria untuk mengundang keluarganya lebih awal agar Berengar dapat mengenal mereka lebih baik dan bernegosiasi untuk mendapatkan sebidang tanah tertentu yang krusial bagi rencana Berengar. Dengan pertimbangan ini, Berengar mengenakan seragamnya yang paling mewah, dengan semua penghargaan militernya terpampang di atasnya, untuk pertemuan yang sedang berlangsung antara Raja Austria dan Kaisar Bizantium. Vetranis menatap Berengar, yang menggenggam tangan putrinya dengan senyum penuh kasih di wajahnya. Meskipun ia merasa mual saat mengalah pada tuntutan Berengar sebelumnya. Meningkatnya kehebatan Austria adalah sesuatu yang tak bisa lagi ia abaikan, bahkan, ia bersyukur bisa berhasil menikahkan Honoria dengan seorang pria yang kekuatannya menyaingi dirinya sendiri. Setelah menghabiskan cukup banyak waktu untuk menenangkan diri dan mendengarkan nasihat dari beberapa penasihatnya yang paling terkemuka, Vetranis menyadari bahwa menjadikan Austria sebagai sekutu adalah pilihan yang jauh lebih baik daripada Prancis. Meskipun Austria akan menghadapi beberapa kesulitan dalam beberapa hari mendatang, Vetranis sungguh-sungguh yakin bahwa bersama-sama mereka dapat mengatasi kekuatan Gereja Katolik. Berengar memulai percakapan dengan mengeluarkan sebuah peta dan meletakkannya di atas meja. Di peta ini terdapat satu bidang tanah yang ditandai. Tanah ini tak lain hanyalah gurun pasir yang tak berguna. Namun, yang menarik perhatian Berengar adalah bahwa tanah ini adalah terusan Suez di masa lalunya. Sesuatu yang sangat ingin dibangun Berengar di lini masa ini. Setelah menatap peta selama beberapa menit, Vetranis tidak yakin apa yang diminta Berengar darinya dan meminta klarifikasi. Ada apa? Kau telah menyorot area yang tandus dan tak berguna. Apa aku melewatkan sesuatu? Berengar tetap bersikap tenang saat memulai negosiasi persyaratannya. Berikan tanah ini kepadaku, dan aku akan menganggap semua utangmu lunas. Meskipun kesepakatan itu kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, Vetranis tidak berniat memberikan sejengkal pun tanah yang ditaklukkan dengan darah rakyatnya kepada negara asing, dan karena itu, dia mengerutkan kening sebelum menjelaskan niatnya dengan jelas. Aku tidak peduli jika kau menikahi putriku, aku tidak akan pernah menyerahkan tanah Bizantium kepada kekuatan asing. Akan tetapi, Berengar segera mulai menggoyangkan jarinya dan mendecak lidahnya saat mendengar jawaban Berengar. Cek, 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 cek. Aku tidak memintamu untuk memberikan tanah ini kepada Austria, dengan segala cara, tanah ini harus tetap menjadi bagian dari kekaisaranmu dan karenanya tunduk pada hukum dan pajakmu. Aku memintamu untuk memberikan tanah ini kepadaku secara pribadi. Dengan tanah ini, aku akan membangun kanal dari Mediterania ke Laut Merah dan membuka jalur perdagangan ke Asia. Kau akan dapat mendirikan pelabuhan dan memungut pajak atas semua barang yang mengalir melaluinya, dan aku akan memiliki akses ke jalur perdagangan timur. Ketika Berengar mengatakan ini, Honoria dan Vetranis menatapnya dengan kaget. Gagasan itu membuat mereka tercengang. Tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membangun hal seperti itu tidaklah sedikit. Meskipun tenaga kerja Austria telah meningkat pesat selama bertahun-tahun, mengirimkan puluhan ribu pekerja ke wilayah tersebut bukanlah cara yang mudah. Karena itu, Vetranis mencemooh idealisme Berengar sebelum mencoba menjelaskan kepadanya tentang kemustahilan mencapai prestasi sebesar itu. Mustahil. Butuh puluhan tahun, dan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu pekerja, untuk menyelesaikan hal seperti itu. Kau hanya akan membuang-buang waktumu. Biaya membangun hal seperti itu akan lebih berharga daripada utangku padamu. Namun, Berengar tidak patah semangat, malah, ia bersandar di kursinya dan merangkul bahu Honoria sambil menenangkan diri. Setelah itu, senyum puas tersungging di wajahnya saat ia mengajukan klaim berani lainnya. Saya akan membangunnya dalam 10 tahun atau kurang. Apa yang tidak dihancurkan oleh dinamit akan dikeruk oleh mesin. Saya tidak akan membutuhkan puluhan ribu orang, bahkan ribuan orang pun tidak. Dalam 10 tahun, kanal ini akan dibangun, dan bersamanya, perdagangan akan mengalir dari semenanjung Iberia ke Laut Cina Timur. Anda, sebagai kaisar kekaisaran Bizantium yang memerintah wilayah tersebut, akan dapat mengenakan pajak atas barang apapun yang masuk atau keluar dari kanal, dan orang-orang akan tetap menggunakannya sebagai jalur perdagangan utama. Meskipun Vetranis tidak tahu apa itu dinamit atau bahkan tidak bisa membayangkan mesin-mesinnya, Berengar membicarakannya. Keyakinan dalam nada bicara Raja Austria dan sorot matanya benar-benar meyakinkan pria itu. Karena itu, ia mulai memikirkan konsep luar biasa yang diusulkan Berengar seolah-olah itu benar-benar mungkin dan manfaat apa yang dapat diberikannya bagi dirinya sendiri.
Akhirnya Vetranis menghela napas berat sebelum mengangguk setuju. Saya pasti sudah gila karena mempertimbangkan hal ini, tapi baiklah saya akan menerima usulan Anda. Saya akan memberi Anda waktu 15 tahun untuk membangun kanal yang telah Anda banggakan dengan begitu mengagumkan itu, dan jika Anda tidak dapat menyelesaikannya dalam jangka waktu tersebut, saya akan menganggap tujuan Anda mustahil tercapai dan akan merebut kembali tanah-tanah itu untuk kerajaan Bizantium. Menanggapi hal ini, Berengar terkekeh sebelum menjabat tangan Kaisar. Sambil melakukannya, ia bercanda tentang situasi tersebut. 10 tahun adalah perkiraan maksimal saya mungkin bisa melakukannya dalam waktu kurang dari itu jika sumber dayanya memadai. Namun, saya setuju dengan persyaratan Anda, yaitu 15 tahun. Dalam setahun, saya akan mulai mengerjakannya. Untuk saat ini, mari kita bersantai dan menikmati pernikahan yang akan datang. Ngomong-ngomong, saya rasa putri Anda ingin menyampaikan sesuatu kepada Anda. Berengar segera mengambil sebuah piala dari meja dan mengisinya dengan anggur yang diperkaya. Sementara Honoria menatapnya dengan tak percaya, ia ingin memberitahu keluarganya tentang kehamilannya setelah menikah. Namun, Berengar terpaksa melakukannya. Ia sungguh tidak percaya akan menikah dengan bajingan seperti itu, namun, sesaat kemudian, ia menghela napas berat dan menenangkan diri sebelum mengungkapkan apa yang ada di benaknya. Ayah, aku hamil. Saat Vetranis mendengar ini, ia tercengang. Meskipun tahu Berengar telah merampas kesucian gadis itu, ia tidak menyangka gadis itu sudah hamil. Karena itu, ia menatap Berengar, yang menyeringai licik, dan kembali menatap Honoria, yang berulang kali memasang ekspresi khawatir sebelum akhirnya menangis. Aku akan menjadi seorang kakek. Setelah mengatakan ini, ia meraih putri tunggalnya dan memeluknya erat-erat. Hal ini sangat mengejutkan Honoria. Ia hanya pernah dipeluk oleh ayahnya sekali seumur hidupnya, saat ia masih kecil. Emosi yang meluap-luap di wajah pria itu bahkan mengejutkan Berengar. Ia tak pernah menyangka Kaisar Bizantium akan begitu emosional tentang hal semacam itu. Honoria tersenyum dan menganggukkan kepalanya saat dia melepaskan diri dari pelukan erat ayahnya, saat pria itu segera menghapus air mata dari matanya dan mendapatkan kembali keanggunan seorang kaisar saat dia melakukannya, dia melihat kembali ke Berengar dengan sekilas pemahaman. Jadi itu sebabnya kau mengatur tanggal pernikahanmu begitu dekat dengan tanggal pernikahanmu yang semula. Berengar terkekeh dan mengangguk saat menjawab pertanyaan Kaisar. Ya, dia bukan satu-satunya yang hamil, semuanya hamil, jadi kupikir, apa-apaan ini. Mendingan aku nikahin aja dulu sebelum ketahuan. Lagi pula, aku nggak mau orang-orang meragukan keabsahan anak kita. Vetranis menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat memuji Berengar untuk pertama kalinya sejak mereka pertama kali bertemu. Aku sungguh iri dengan masa mudamu. Menanggapi hal ini, Berengar terkekeh sekali lagi sebelum melontarkan komentar sinis. Ingin pindah tempat. Saat dia mengatakan ini, sang kaisar tertawa terbahak-bahak, dan Honoria melotot ke arah Berengar dengan tatapan membunuh. Karena itu, Berengar memeluk Honoria sekali lagi dan mencium pipi putri muda itu sebelum melontarkan komentar sinis. Ayolah sayang, jangan menatapku seperti itu hanya candaan. Meskipun ia membenarkan komentarnya yang tidak pantas, Honoria tetap cemberut, dan karena itu, Vetranis mendesah berat sebelum mengomentari hubungan mereka. Saya lihat kalian berdua punya hubungan yang hebat, saya nantikan hasilnya. Menanggapi hal ini, Berengar mengangkat pialanya ke udara sambil menyeringai, berpura-pura bersulang sebelum meneguk lagi anggur yang diperkaya di dalamnya. Demikianlah ia menghabiskan sisa hari itu bersama Honoria dan ayahnya, berkenalan dengan pria yang kelak akan menjadi ayah mertuanya. Mengenai bagaimana anggota keluarga Honoria lainnya berinteraksi dengan Berengar, itu cerita untuk lain waktu. Bab 372. Makan malam dengan Kaisar Bizantium. Sementara persiapan untuk pernikahan mendatang bagi Linde dan Honoria sedang dilakukan, Kaisar Bizantium Vetranis Palaiologos dan keluarganya duduk di meja Berengar, menikmati pesta yang telah disiapkan untuk tamu Austria dari timur. Sebuah aliansi antara kerajaan Austria dan Kekaisaran Bizantium telah dinegosiasikan karena pernikahan Berengar dan Honoria yang akan datang. Meskipun demikian, malam ini adalah pertama kalinya Berengar menjamu keluarga tunangannya yang masih muda. Selain Vetranis sendiri, ia bertemu dengan anggota keluarga Honoria untuk pertama kalinya. Duduk di samping Kaisar Bizantium adalah istrinya, Permaisuri Olympia Palaiologos, yang sangat cantik. Ia tampak seperti versi dewasa putrinya, terlepas dari rambut Honoria yang diwarnai ungu. Berengar cukup senang dengan hal ini, karena itu berarti ketika Honoria seusia ibunya, ia akan tetap sangat cantik. Namun, tidak seperti Honoria, Permaisuri sama sekali tidak berekspresi, seolah-olah ia sama sekali tidak peduli terhadap tuan rumah sekaligus calon menantunya. Duduk di samping Permaisuri adalah putra sulung Kaisar dan istrinya. Quintus Palaiologos adalah salah satu kandidat yang didukung oleh berbagai faksi di dalam kekaisaran untuk memperebutkan tahta kekaisaran. Secara keseluruhan, ia adalah pribadi yang bijaksana dan karismatik, bahkan, ada alasan mengapa ia dianggap favorit dalam perebutan suksesi yang sedang berlangsung.
Jika bukan karena ia seorang pasifis, dan kekhawatiran seputar sikapnya yang lemah lembut terhadap kebijakan luar negeri, Andronikos dan faksinya mungkin telah menjanjikan dukungan mereka kepadanya. Di sisi lain, Decentius tidak hadir dalam kesempatan ini. Faktanya, ia sedang berada di Afrika Utara, melanjutkan kampanye yang telah dimulai Aretas. Sebagai pangeran kedua, ia adalah kandidat utama lainnya. Ia adalah seorang komandan yang ternama dan berpandangan keras dalam kebijakan luar negeri, yang mendapatkan dukungan dari banyak pendukung kaisar yang lebih tergila-gila pada pertempuran. Namun, di mata Andronikos dan sekutunya, ia sama sekali tidak tertarik pada apapun selain peperangan. Ia niscaya akan menjerumuskan Bizantium ke dalam hutang dan keputusasaan jika ia mewarisi tahta. Duduk di samping Quintus dan di seberang Henrietta adalah seorang pemuda, kira-kira seusia Adela, yang merupakan adik Honoria, Aurelius Palaiologos. Ia berpenampilan menawan dan fasih berbahasa, namun, ia pada dasarnya adalah versi Bizantium dari Berengar sebelum reinkarnasinya. Seorang pemabuk yang malas dan kekanak-kanakan yang sama sekali tidak memiliki bakat kepemimpinan. Satu-satunya perbedaan antara dirinya dan Berengar sebelum ia dianugerahi ingatan Julian Weber adalah bahwa Aurelius juga seorang yang sangat cabul yang meniduri siapapun yang bisa ia tiduri. Hal ini langsung disadari Berengar, terutama ketika bocah itu mulai menggoda adik perempuannya. Meskipun Berengar belum menemukan tunangan yang tepat untuk Henrietta, ia tahu dalam hatinya bahwa Aurelius adalah pilihan yang buruk. Karena itu, ia terus mengawasi bocah itu dan tindakannya. Jika ia sampai menyentuh Henrietta atau salah satu pengantinnya, ia akan menyingkirkannya. Akhirnya, Quintus angkat bicara dan memulai percakapan tentang perdagangan dengan Berengar. Sebagai administrator yang terampil, pria itu cukup cermat dalam urusan negara, bisnis, dan pembangunan. Karena itu, ia cukup tertarik dengan proyek yang ia saksikan sedang dibangun selama perjalanannya dari Trieste ke Kufstein. Raja Berengar, saya mohon maaf jika saya bicara di luar konteks, tetapi saya cukup penasaran. Dalam perjalanan saya ke ibu kota Anda, saya menyaksikan sesuatu yang aneh. Para petani Anda tampaknya sedang membangun semacam gundukan besar dari Kufstein hingga Trieste. Di atas gundukan ini, mereka tampaknya sedang memasang baja ke dalam tanah. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menjelaskan apa tujuan semua ini. Berengar tersenyum mendengar ucapan ini. Gundukan yang dimaksud Quintus adalah rel kereta api yang sedang dibangun. Sekalipun Berengar menjelaskan cara kerja rel kereta api itu, orang-orang Bizantium tidak dapat menirunya, jadi ia memutuskan untuk menghibur rasa ingin tahu Quintus. Pertama, izinkan saya mengoreksi Anda, mereka bukan petani, karena saya telah membebaskan rakyat jelata dari perbudakan. Mereka adalah warga kerajaan saya yang dibayar dengan upah layak untuk pekerjaan mereka. Kedua, mereka bukan gundukan tanah, melainkan fondasi dari sesuatu yang agung yang, dalam beberapa tahun, akan memungkinkan transportasi cepat melintasi wilayah kekuasaan saya. Orang-orang tidak hanya dapat bepergian melintasi Austria, Swiss, dan Bohemia, tetapi berbagai perbekalan juga dapat diangkut melintasi wilayah tersebut. Termasuk senjata dan amunisi yang akan memastikan bala bantuan dan pasokan ulang bagi penjaga perbatasan akan tersedia dengan cepat jika terjadi suatu bentuk serangan asing ke wilayah saya. Ketertarikan Quintus semakin memuncak setelah mendengar hal ini. Awalnya, ia mengira pembangunan gundukan itu merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur primitif bangsa Austria. Namun, setelah mengetahui tujuan sebenarnya dari gundukan itu, ia sangat menginginkan gundukannya sendiri. Karena itu, ia bertanya tentang pembangunannya. Katakan padaku, Raja Berengar, apakah mungkin membangun salah satu alat ini di Kekaisaran? Jika ya, berapa biayanya? Honoria langsung menatap Berengar dengan rasa ingin tahu, ia tidak tahu bagaimana reaksinya. Tentu saja, Berengar langsung menolak tawaran itu. Ia sangat senang mengangkat Bizantium di atas para pesaingnya, namun, ia tidak akan pernah membawa mereka ke era industri seperti yang ia lakukan untuk Jerman. Maaf, Quintus, tetapi pembangunan rel kereta api ini merupakan proyek besar yang membutuhkan baja karbon tinggi dan peralatan manufaktur canggih dalam jumlah besar. Saya tidak dapat menjual peralatan dan sumber daya yang diperlukan untuk membangunnya kepada Kekaisaran. Selain itu, biaya yang saya keluarkan untuk melaksanakan inisiatif ini tidaklah kecil, dan tidak akan menguntungkan bagi saya untuk membantu Anda membangunnya di seluruh kekaisaran Anda yang luas. Sementara Berengar dan Quintus sedang membicarakan bisnis, Aurelius sibuk menggoda Henrietta, yang tak luput dari perhatian Berengar maupun para wanitanya. Aurelius menyunggingkan senyum menawan saat mencoba berbincang dengan putri Austria yang pemalu itu. Jadi, namamu Henrietta, nama yang indah. Katakan padaku, Henrietta, apa jenis anggur favoritmu? Henrietta, yang selalu malu berada di dekat orang asing, merasa sulit berbicara di hadapan keluarga Kekaisaran Bizantium. Karena itu, ia menggumamkan sebuah kalimat yang tak seorang pun kecuali dirinya dapat mendengarnya. Setelah mengatakan ini, pangeran yang malas itu segera meminta klarifikasi atas apa yang telah dikatakannya. Maaf, apa itu tadi? Aku tidak bisa mendengarmu. Sebagai tanggapan,
Henrietta sedikit meninggikan suaranya yang masih pelan namun cukup untuk didengar Aurelius. Saya tidak minum anggur. Setelah mendengar ini, senyum menawan tersungging di wajah anak laki-laki itu, sebuah ide cemerlang tercetus. Oleh karena itu, ia menyerahkan cangkirnya kepada Henrietta dan mempersilakannya minum dari cawannya, niatnya yang sebenarnya jauh dari kata murah hati. Yah, ada yang pertama kali untuk segalanya, ini, minumlah sedikit anggurku, harus kuakui aku mulai menyukai minuman Austria. Henrietta berjuang keras menghadapi situasi yang dihadapinya. Ia tidak menyukai rasa anggur, dan ia telah melihat akibat dari terlalu banyak mengonsumsinya, terutama yang berkaitan dengan Berengar dan para wanitanya. Karena itu, ia ragu-ragu menerima tawaran pangeran. Namun, ia juga tahu akan kasar jika menolaknya. Maka, ia perlahan mengulurkan tangannya untuk meraih piala itu ketika ia mendengar suara yang menindas memanggilnya, yang langsung membuatnya tersentak. Henrietta, meskipun ini acara istimewa, kau tidak meminta izin kepadaku, rajamu, untuk mengizinkanmu minum anggur atau tidak. Aurelius langsung melotot ke arah Berengar dengan niat jahat di matanya, yang tak luput dari perhatian Raja Austria. Hanya butuh sesaat bagi Berengar untuk menebak dengan tepat apa rencana anak laki-laki ini terhadap adiknya, dan amarahnya pun memuncak. Bajingan ini berencana membuat adik perempuannya yang berharga mabuk dan memanfaatkannya. Berengar akan menghabisinya dengan regu tembak jika ia bukan pangeran Kekaisaran Bizantium. Raja Austria bukanlah satu-satunya yang menyadari niat anak laki-laki itu, baik Vetranis maupun istrinya melotot ke arah putra mereka, sedemikian rupa sehingga permaisuri berbicara untuk pertama kalinya sejak ia duduk di meja Berengar. Aurelius, jaga perilaku baikmu. Tatapan penuh penghinaan yang ditunjukkan wanita itu terhadap putranya adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Berengar di mata seorang ibu sebelumnya, setidaknya tidak saat menatap anak mereka. Begitu Aurelius menyadari rencananya terbongkar, ia langsung membela diri, meskipun tahu ibunya telah mengetahuinya. Ibu, aku hanya menawarkan minuman kepada gadis itu, bagaimana aku bisa tahu bahwa Raja Berengar sangat ketat dalam hal minum anggur? Kaisar Vetranis berusaha keras menahan amarahnya, jika mereka duduk di meja raja lain, ia tidak akan peduli jika putranya telah membius seorang putri. Namun, Berengar berbeda. Kerajaan Austria adalah kekuatan yang sedang bangkit dengan pesat dan mampu mendominasi daratan maupun lautan. Hanya masalah waktu sebelum mereka melampaui Kekaisaran Bizantium dalam hal pengaruh internasional. Membuat Berengar marah tidak sama dengan memprovokasi raja dari kerajaan lain. Gagasan bahwa putranya akan terang-terangan mencoba memanfaatkan garis keturunan Berengar membuat Kaisar mendidih amarahnya dan secara naluriah ingin memohon ampun, karena ia tahu Berengar adalah orang kejam yang bertindak sesuka hatinya. Satu-satunya alasan Berengar tidak melakukan sesuatu yang drastis kepada bocah itu adalah karena ia adalah saudara Honoria. Tanpa Honoria di sisinya, Berengar memang akan mengeksekusi Pangeran Bizantium itu, atau setidaknya, mengamputasi salah satu anggota tubuhnya. Dengan begitu, perang akan pecah dengan Kekaisaran Bizantium. Beruntung bagi semua pihak yang terlibat, Berengar terpaksa meredakan amarahnya dan menangani situasi ini secara rasional. Akhirnya, Berengar menatap anak laki-laki itu dengan niat membunuh. Saat ia melakukannya, aura yang menindas memenuhi udara. Akhirnya, Berengar menggigit Schnitzeljägernya sebelum meletakkan garpunya dengan sikap yang tampak tenang. Terlepas dari penampilannya, semua orang yang hadir tahu bahwa Berengar jauh dari kata santai. Setelah meneguk Schnitzel dengan seteguk bir, Berengar akhirnya memecah kesunyian. Aurelius, kalau aku memergokimu melirik adikku, atau perempuan manapun yang kulindungi, dengan tatapan penuh nafsu, kau akan kukebiri dan kulemparkan kejantananmu ke babi. Ini satu-satunya peringatanmu, uji kesabaranku lagi, dan lihat apa yang terjadi. Setelah mengatakan ini, Berengar mulai mengabaikan anak laki-laki itu dan kembali melahap makanannya. Keheningan menyelimuti ruangan itu, satu-satunya suara yang terdengar hanyalah suara Berengar yang sedang memotong daging di hadapannya dengan peralatannya. Dengan demikian, sisa perjamuan relatif tenang, karena tak seorang pun berani memancing amarah pria yang dikenal sebagai tiran baja itu. Bab 373. Pernikahan Kerajaan Kedua. Hari itu akhirnya tiba bagi Berengar untuk menikahi salah satu dari dua kekasihnya dan secara resmi menjadikannya istri sahnya. Karena Linde adalah istri kedua dalam hierarki harem, ia akan menjadi yang pertama menikah. Setelah hari itu berlalu, Berengar akan menghabiskan waktu seminggu bersama pengantin barunya sebelum berlayar ke Konstantinopel untuk menikahi Honoria di Aula Hagia Sophia yang legendaris. Jika bukan karena pentingnya pernikahan Honoria bagi bangsa Bizantium, Berengar kemungkinan besar akan menikahi Linde dan Honoria sekaligus. Namun, karena Kaisar Bizantium meminta agar pernikahan putrinya diadakan di tanah kelahirannya, Berengar memprioritaskan pernikahan Linde dan tak lama kemudian pernikahan Honoria. Dengan demikian, ia kini sepenuhnya berfokus pada Linde. Para tamu telah tiba untuk kedua mempelai, dan sayangnya bagi Linde, orang tuanya telah lama meninggal, karena itu, ia tidak memiliki siapapun untuk mengantarnya menuju altar. Oleh karena itu,
Berengar telah mengatur agar saudara laki-lakinya, Liutbert, menangani bagian upacara tersebut. Sekali lagi, Berengar mengenakan seragam militer putihnya yang mewah, dihiasi berbagai penghargaan militer yang telah ia berikan kepada dirinya sendiri atas keberaniannya di medan perang, saat ia berdiri di altar untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan. Berdiri di sampingnya tak lain adalah Ludolf, yang suasana hatinya sedang tidak begitu menyenangkan. Ia tidak menyukai hukum poligami baru Berengar, tetapi Berengar telah mengutip pembenaran Alkitabiah yang kuat untuk hal tersebut, terutama mengutip perjanjian lama. Karena itu, ia bertekad untuk menanggung hukum baru Austria dan menikahkan Berengar dengan istri-istrinya yang lain. Jika gaun pengantin Adela tergolong sederhana dalam hal desain, gaun pengantin Linde justru terlihat terbuka. Linde secara khusus bekerja sama dengan para penjahit untuk mendesain gaunnya sedemikian rupa sehingga memperlihatkan bagian atas tubuhnya. Karena itu, gaun itu tidak berlengan. Sebaliknya, korsetnya dipotong dengan gaya leher V yang sangat menonjolkan bentuk dadanya yang unik dan belahan dada yang mengesankan. Bagian bawah gaun itu berupa rok lipit melingkar. Kulitnya yang seputih pualam tampak berkilau saat sinar matahari menembus jendela kaca patri dan menyinarinya saat ia masuk. Linde telah mencurahkan banyak upaya untuk menata rambutnya, gaya rambutnya tidak seperti biasanya. Sebaliknya, rambut pirang stroberinya yang panjang dikeriting secara artifisial dan disisir ke satu sisi seperti bintang muda awal abad ke-20 dari kehidupan masa lalu Berengar. Berengar menatapnya dalam diam, berusaha menjaga rahangnya tetap utuh saat ia mengagumi kecantikan anggun kekasihnya yang telah lama ia cintai. Ia tak pernah menyangka perubahan gaya rambut yang sederhana akan mengubah citra perempuan yang telah merenggut keperawanannya secara drastis. Linde memang cantik, tetapi penampilannya jauh lebih sederhana daripada sekarang. Seolah-olah penglihatan Berengar telah sepenuhnya dicuri, dan satu-satunya yang bisa dilihatnya hanyalah pengantinnya yang cantik berjalan menyusuri lorong. Kali ini Eckhart diberi penangguhan tugas di Bohemia dan diizinkan kembali ke Kufstein untuk menghadiri upacara tersebut sebagai pendamping pria Berengar. Sang jenderal berdiri dengan seragam resmi hitam, putih, dan emas standar yang kini dikenakan para jenderal Austria untuk acara-acara resmi. Ia mengenakan banyak medali yang sama dengan yang diberikan Berengar kepada dirinya sendiri atas jasanya dalam pertempuran, dan karena itu, terlepas dari perbedaan warnanya, seragamnya pun cukup mirip. Lagi pula, Raja Berengar dan Marsekal Eckhart telah berjasa lebih besar bagi upaya perang Austria dibandingkan perwira lain di seluruh militer. Adapun pengiring pengantin Linde, mereka termasuk Adela dan Honoria, serta saudara tiri Linde, Adelheid, yang pernah bekerja sebagai agen lapangan di intelijen kerajaan Austria. Ia berspesialisasi dalam kontraspionase, sehingga ia menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam wilayah Austria, memburu mata-mata negara lain. Ayah dan ibu Berengar duduk di barisan depan, menyaksikan putra mereka menikah untuk kedua kalinya, dengan istri kedua, hampir 2 bulan setelah menikahi istri pertamanya. Ada secercah kebanggaan di mata ayahnya, sementara ibunya menatapnya dengan ekspresi bahagia. Kalau saja tatapannya tidak menunjukkan rasa dendam, Berengar pasti mengira dia sepenuhnya menerima gaya hidup poligami yang dijalaninya. Lucunya, perasaan orang tuanya di kehidupan ini mencerminkan apa yang dia yakini akan terjadi pada saat ini pada kehidupan masa lalunya. Kedua anak Berengar dan Linde, Hans dan Helga, duduk di barisan depan sambil menyaksikan ayah mereka menikahi ibu mereka dengan bangga. Helga terlalu muda untuk memahami apa yang sedang terjadi dan tidak memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dari kakak laki-lakinya, karena itu, ia tersenyum sambil tetap diam. Akhirnya, Linde mencapai altar yang berdiri di seberang Berengar, tempat Ludolf sekali lagi memulai pidatonya yang hampir identik dengan apa yang telah dia katakan di dalam katedral ini hampir 2 bulan sebelumnya. Saudara-saudara terkasih, kita berkumpul di sini hari ini untuk menyatukan pria dan wanita ini dalam pernikahan suci. Raja Berengar von Kufstein, maukah engkau menerima wanita ini menjadi istrimu, untuk hidup bersama dalam ikatan pernikahan suci, untuk mencintainya, untuk menghormatinya, untuk menghiburnya, dan untuk menjaganya dalam suka dan duka. Selama kalian berdua hidup. Berengar tersenyum dan menganggukkan kepalanya sebagai jawaban sebelum mengucapkan kata-kata yang ada dalam benaknya. Saya bersedia. Ludolf lalu mengalihkan pandangannya ke Linde saat dia mulai menyapanya dengan cara yang sama seperti yang baru saja dia lakukan kepada Berengar. Linde von Habsburg, maukah kau menerima pria ini sebagai suamimu, untuk hidup bersama dalam ikatan suci, mencintainya, menghormatinya, menghiburnya, dan merawatnya dalam sakit maupun sehat, dengan mengabaikan semua yang lain, selama kalian berdua hidup. Seperti yang dilakukan Berengar, Linde tersenyum hangat dan menganggukkan kepalanya sebelum menjawab pertanyaan itu. Saya bersedia. Ludolf kemudian mulai berbicara sekali lagi seperti yang pertama kali ia katakan kepada sang mempelai pria. Ulangi setelah saya. Aku, Berengar von Kufstein, menerima engkau, Linde von Habsburg, menjadi istriku yang sah, untuk kumiliki dan kupegang, mulai hari ini dan seterusnya, dalam suka dan duka, dalam kaya dan miskin, dalam sakit dan sehat, hingga maut memisahkan kita.
Berengar segera mengulangi kata-kata itu dengan artikulasi yang sempurna sebelum Ludolf mengulangi frasa serupa kepada Linde, di mana dia segera menanggapi dengan sumpah berikut. Aku, Linde von Habsburg, menerimamu, Berengar von Kufstein, sebagai suamiku yang sah, untuk kumiliki dan kupegang, mulai hari ini dan seterusnya, dalam suka dan duka, dalam kaya dan miskin, dalam sakit dan sehat, hingga maut memisahkan kita. Cincin-cincin itu dibawa ke depan, dan Ludolf segera meminta Berengar untuk memasangkan salah satunya di jari Linde sambil mengulangi kalimat berikut. Aku memberimu cincin ini sebagai tanda dan janji kesetiaan dan cinta abadi kita. Setelah melakukan ini, Linde mengulangi proses yang sama dan mengulangi kalimat yang sama persis. Berengar dan Linde kemudian bergandengan tangan dengan senyum lebar di wajah mereka. Setelah melihat ini, Ludolf menyeringai sebelum mengumumkannya kepada seluruh hadirin. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya berdasarkan hukum kerajaan Austria, saya nyatakan kalian sebagai suami istri. Silakan cium pengantin wanita. Setelah mendengar ini, Berengar meraih wajah Linde yang mulus dan membenamkan bibirnya ke bibir Linde, memasukkan lidahnya ke dalam mulut Linde dan memutar-mutarnya. Setelah ciuman penuh gairah, ia melepaskan diri dari Linde sambil menggenggam tangannya. Pasangan muda itu tersenyum penuh kemenangan, menikmati tepuk tangan meriah dari penonton. Setelah upacara selesai, Berengar dan istri keduanya kembali ke istana dan para tamu, di mana mereka kembali menghadiri resepsi besar-besaran. Sebagai istri pertama dan kini Ratu Agung Austria, adalah hadir di sepanjang pernikahan. Cukup mengejutkan bagi banyak penonton, Ratu Agung tampak menerima seluruh acara, meskipun Berengar lebih memperhatikan Linde daripada dirinya sendiri. Meskipun demikian, ia tetap memperhatikan istri pertamanya, dengan demikian menciptakan suasana bahwa poligami cukup menyehatkan, terlepas dari apa yang mungkin dikatakan para penentang. Berengar sengaja melewatkan acara dansa bersama orang tua di resepsi demi Linde. Lagi pula, kedua orang tua Linde sudah meninggal, alih-alih berdansa waltz bersamanya sepanjang acara. Setelah berjingkrak-jingkrak beberapa saat, Berengar dan Linde duduk di ujung meja tempat hidangan disiapkan. Di sebelah kanannya ada Adela, sementara Linde duduk di sebelah kirinya. Pemandangan itu cukup aneh bagi para tamu yang berkumpul, karena poligami tidak legal di wilayah-wilayah berbahasa Jerman selama berabad-abad. Meskipun demikian, Berengar telah menunjukkan kepada semua tamunya yang tradisionalis bahwa sesungguhnya tidak ada yang jahat atau berdosa dalam acara tersebut. Keluhan terbesar kaum tradisionalis tentang keseluruhan acara itu adalah gaun Linde yang agak terbuka, karena hanya itu satu-satunya kekurangannya. Selain itu, resepsi pernikahan berjalan semulus resepsi sebelumnya, dan tak lama kemudian, Berengar dan Linde mendapati diri mereka berduaan di tempat tidur, di mana mereka menghabiskan sisa waktu mereka untuk bercinta sekali lagi. Sebuah penutup yang sempurna untuk hari yang seharusnya sempurna. Bab 374. Hanya hari biasa di surga. Berbeda dengan rutinitas Berengar, hari ini ia bangun jauh lebih siang dari biasanya. Bahkan, saat ia berhasil membuka mata dan menatap langit-langit, hari sudah jauh lewat sore. Malam sebelumnya, ia menikahi Linde sebagai istri keduanya, dan meskipun Linde sudah hamil, pasangan muda itu berjuang mati-matian melawan biologis untuk memiliki anak lagi. Pada akhirnya, upaya mereka sia-sia. Namun, hasilnya adalah pengalaman yang sangat menyenangkan, yang akan dikenang Berengar seumur hidupnya. Tidak seperti Adela, yang pertama kali difoto pada malam pernikahannya, Berengar dan Linde telah terbiasa dengan tubuh satu sama lain selama bertahun-tahun. Karena itu, mereka tahu persis apa yang membuat satu sama lain tertarik. Meskipun telah melahirkan dua anak, Berengar tak pernah bosan bercinta dengan Linde, terbukti dari seringnya ia mencapai klimaks di dalam tubuh Linde pada malam pernikahan mereka. Pagi ini ia tak hanya merasa lelah, tetapi juga kelelahan fisik. Ketika akhirnya ia mengalihkan pandangannya ke tempat Linde seharusnya tidur, ia menyadari bahwa Linde tidak ada di tempat tidurnya. Apakah kondisinya benar-benar lebih baik daripada dirinya? Ia hampir tidak percaya ini, namun, sesaat kemudian, ia mendengar pintu terbuka dan melihat Linde, hanya mengenakan jubah sutra biru langit, membawa piring berisi omelet keju dan bayam dengan bacon dan sosis sebagai lauk. Berengar menatap piring dengan ekspresi lapar di wajahnya. Meskipun makan besar malam sebelumnya, ia praktis kelaparan saat itu. Namun, tepat sebelum ia menyantapnya, ia menyadari ada sesuatu yang kurang, dan karena itu, Berengar langsung bertanya dalam benaknya. Di mana susunya? Mendengar ini, Linde mengembangkan senyum sensual di bibirnya yang bersih tanpa noda, lalu meletakkan nampan di tempat tidur sebelum melonggarkan jubahnya, memperlihatkan payudaranya yang indah. Berengar segera menyadari kerah yang dikenakannya di leher anggunnya. Karena itu, Linde bersujud di hadapan Berengar sambil mengajukan permintaan yang tidak senonoh. Jika Tuan menghendaki, dia dapat minum dari dadaku. Berengar sungguh tidak tahu harus berkata apa, entah karena alasan apa, Linde telah mengembangkan fetis menyusui, dia berkata dalam hati bahwa dia tidak dapat disalahkan atas perilaku seperti itu, sementara kenyataannya, kemungkinan besar itu adalah kesalahannya.
Setelah menyerahkan diri di hadapannya bak budak sejati, Berengar tak menolak tawaran itu. Karena itu, ia berbaring kembali di tempat tidur dan menyeret istrinya yang baru menikah ke pangkuannya, lalu mulai menyusui dari payudaranya yang melimpah sambil menyantap hidangan yang dibawakan istrinya. Di akhir pengalaman itu, Berengar menyeringai lebar. Ia tahu ia agak mesum, tapi sejujurnya ia tak peduli. Ia seorang raja, dan seorang raja bisa berbuat sesuka hatinya, terutama jika mereka punya kekuasaan dan kekayaan untuk mendukung tindakan mereka. Setelah selesai makan, Berengar bangkit dari tempat tidur, dan Linde memberinya ciuman pagi. Sambil melakukannya, ia perlahan mulai berpakaian. Seperti Berengar, ia terlalu lelah karena kegiatan malam sebelumnya untuk pergi ronda pagi. Karena itu, ia memutuskan untuk meredakan ketegangan dengan bercanda. 9 bulan ke depan akan sangat membosankan. Tidak ada hokah, tidak ada alkohol, apapun yang akan kau lakukan. Berengar juga mulai berpakaian sambil terkekeh menanggapi ucapan Linde. Saya tidak tahu, mungkin saya akan memulai perang, perang selalu menyenangkan. Linde tampaknya tidak menganggap leluconnya lucu, malah, ia cemberut ke arah Berengar saat ia mengatakan ini. Alih-alih tertawa, ia langsung memeluk Berengar dan mendekap kepalanya erat-erat di dada telanjangnya sebelum mengungkapkan pendapatnya tentang hal itu. Jangan bercanda seperti itu. Aku selalu sangat khawatir setiap kali kau berangkat berperang, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan kulakukan jika sesuatu terjadi padamu. Berengar segera mencium kening gadis itu sambil memeluknya balik, sambil melakukannya, dia tersenyum sebelum menanggapi pernyataan gadis itu. Kalian tak perlu terlalu khawatir, zaman telah berubah. Kita kini memasuki era industri baru, dan bersamanya, mesin-mesin yang melampaui impian terliar kalian akan hadir. Selama beberapa tahun perdamaian ini, aku akan menciptakan senjata-senjata yang begitu canggih sehingga bahkan jika musuhku berjumlah 10 kali lipat dariku, pasukanku akan mampu membantai mereka dengan usaha minimal. Ketika para tentara salib tiba di perbatasan kita, kita akan memiliki pasukan yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Kita akan dengan mudah menyapu bersih gereja Katolik dan menggunakan perang salib sebagai alasan untuk menaklukkan wilayah Jerman dan menyatukan rakyat kita menjadi satu kekaisaran yang kohesif di bawah dinasti kita. Menanggapi hal ini, Linde terkekeh pelan, ia takjub dengan tingkat ambisi yang dimiliki Berengar. Ia tumbuh besar di sekitar pria-pria ambisius seperti ayahnya. Namun, aspirasi Berengar jauh melampaui semua itu, dan tidak seperti yang lain, ia memiliki sarana untuk mencapainya. Seandainya ia tidak gegabah mencoba membius Berengar pada malam pertama mereka bertemu, ia membayangkan nasib kejam apa yang akan menimpanya. Kemungkinan besar ia akan mati seperti ayahnya dan Lambert. Dalam benaknya, meskipun tidak berakhir seperti yang ia rencanakan, itu adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat seumur hidupnya. Setelah meyakinkan Linde bahwa ia akan baik-baik saja, pasangan itu menuruni tangga, tempat Adela dan Honoria menunggu mereka berdua. Adela memasang ekspresi puas di wajahnya sementara Honoria cemberut. Ia sangat iri pada Linde karena melangsungkan pernikahannya terlebih dahulu. Menyadari suasana hatinya sedang tidak enak, Berengar menghampiri sang putri muda dari timur dan mengangkatnya ke udara sebelum menciumnya. Setelah itu, ia menurunkannya kembali ke tanah, menepuk-nepuk bokongnya. Saat melakukannya, Honoria mulai memerah karena malu. Namun, ia tidak membenci perlakuan tersebut, dan karena itu, ia lebih memilih diam daripada mencaci maki Berengar atas tindakannya. Melihat Berengar telah membangkitkan semangatnya, Berengar memutuskan untuk lebih mencairkan suasana dengan sebuah lelucon. Kau berikutnya, putri. Honoria langsung tahu apa yang dimaksudnya, dan itu bukan sekadar pernikahan. Karena itu, ia mengalihkan pandangan dari Berengar dan menggigit bibirnya sedikit, ia sangat menantikan malam pernikahannya di mana ia akan sendirian bersama Berengar, seperti yang dialami Adela dan Linde di malam pernikahan mereka. Setelah menghibur gadis-gadisnya sebentar, Berengar kembali ke ruang kerjanya, di mana ia melihat sebuah berkas tertempel di mejanya. Berkas itu berisi informasi mengenai pembuatan 2 prototipe senjata berdasarkan desain revolver yang ia kirimkan kepada Ludwig. 1 revolver dinas 1422 ukuran penuh dan 1 revolver dinas 1422 moncong pendek telah dibuat. Dokumen-dokumen tersebut mencantumkan bahwa senjata-senjata tersebut telah berhasil dalam uji fungsi dasar dan akan diserahkan untuk pengujian lebih lanjut oleh Departemen Pertahanan, beserta kartrid yang digunakan untuk mengisinya. Hal ini membuat Berengar tersenyum, meskipun pistol jarang digunakan dalam pertempuran, setidaknya dibandingkan dengan senjata lain, pistol merupakan senjata pertahanan diri yang sangat baik bagi para perwira dan pasukan garda belakang. Karena itu, ia menantikan pengujian lanjutan terhadap senjata-senjata ini. Setelah melihat bahwa pengujian senjata berjalan dengan baik, Berengar memeriksa dokumen-dokumennya yang lain untuk menemukan laporan kemajuan dalam pembangunan artileri baru. Dengan tingkat produksinya saat ini, tentara kerajaan Austria dapat memproduksi 1 artileri baru setiap minggu. Mengenai amunisi yang mereka gunakan, mereka dapat memproduksi cukup banyak peluru.
Tampaknya ia akan mampu mengganti sebagian besar, jika tidak semua, dari 1417 meriam lapangan 12 pon miliknya saat ini pada saat Perang Salib tiba, meninggalkan tanah air di tangan yang aman. Unit-unit yang menerima artileri baru pertama ini akan menjadi baterai dengan pengalaman tempur terbanyak. Sambil mengamati berbagai dokumen di mejanya, senyum puas tersungging di wajahnya. Segalanya berjalan lancar. Gudang senjata Kufstein akan dilengkapi sepenuhnya dengan mesin-mesin terbaru dalam hitungan bulan. Dengan mesin-mesin itu, Berengar akan mulai menggunakan mesin uap untuk membantu industrialisasi industri-industrinya yang lain. Melihat hal ini, Berengar duduk santai di kursi malasnya sambil merenungkan seberapa jauh kemajuan yang telah dicapainya selama 5 tahun terakhir. Dalam 5 tahun ke depan, tanah di bawah kekuasaannya akan mengalami perubahan besar dan menjadi kekuatan terdepan di dunia. Ia mulai bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk sepenuhnya mengindustrialisasi tanah air setelah perang penyatuannya berakhir. Sungguh, pekerjaannya tak pernah selesai, karena itu, ia tersadar dari lamunannya dan mulai memeriksa tumpukan dokumen di mejanya. Ia membuka segel pulpennya dan mulai menyanyikan namanya di atas dokumen-dokumen itu sambil tersenyum. Sambil melakukannya, ia tak kuasa menahan diri untuk mengungkapkan isi hatinya dengan lantang. Hanya hari biasa di surga. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.